Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, kesehatan, serta naungan sehingga kita dapat berjumpa pada pagi hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari zaman kenabian sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti. Santriwan dan santriwati kelas 9 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan gitu untuk bersua bersama, diberikan kesempatan untuk bertemu bersama meskipun jarak masih tetap memisahkan kita gitu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara online gitu. Bagaimana kabar kalian gitu? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa diberikan kesehatan gitu. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz ingin membimbing belajar gitu, belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Insya Allah pada semester 1 ini kita akan mempelajari 3 bab lanjutan dari kelas 2 kemarin gitu. Bab pertama insya Allah akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di kelas 8 kalian juga sudah mempelajari kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian di kelas 3 kalian akan mempelajari dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila hendaknya menjiwai cara pandang dan cara berpikir bangsa Indonesia. Usaha untuk menjiwai Pancasila dalam diri kita itu sangat dinamis atau sangat banyak caranya gitu. Dari masa ke masa, sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini, bahkan sampai yang akan datang, berbagai tantangan akan banyak kita hadapi, baik dari bangsa sendiri maupun dari bangsa asing yang berusaha untuk menjajah kembali negara Indonesia. Namun kita percaya bahwasannya Pancasila mampu menjawab semua tantangan zaman. Santriwan santriwati, apakah kalian
sudah mengerti bagaimana penerapan Pancasila dari masa kemerdekaan hingga saat ini? Kemudian apakah kalian sudah mengerti bahwa nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman? Terus kemudian bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Insya Allah kita temukan jawabannya di pertemuan yang akan mendatang. Kemudian di bab 1 ini kita akan terbagi menjadi 3 subbab. Subbab pertama akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian subbab kedua akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian subbab yang ketiga akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian selanjutnya bab kedua. Bab kedua akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di bab kedua kita akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut orang Indonesia itu memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental. Fundamental itu paling penting gitu. Karena menjadi legitimasi atau dasar bagi bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, ibaratnya misalnya nih ketika kita seorang muslim, ibaratnya undang-undang itu ya seperti Al-Quran gitu, seperti Al-Quran. Kemudian peraturan perundangan di bawahnya itu ibarat kayak hadis gitu. Jadi undang-undang sebagai posisi tertinggi gitu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dalam hukum Islam, Al-Quran sebagai hukum tertinggi bagi umat Islam. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal. Kemudian pada bab ini secara khusus kita akan cuma membahas tentang pembukaan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pada bagian pembukaan ini terdiri dari 4 alinea yang mengandung 4
empat pokok pikiran. Kemudian pemahaman yang mendalam terhadap keempat alinea tersebut akan membantu kita menemukan sikap positif yang dapat kita lakukan gitu, sikap positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada bab kedua ini akan dibagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama akan membahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang B akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang C akan membahas sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini bab 2 udah selesai gitu. Kemudian bab ketiga kita akan membahas tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara. Nah, kedaulatan ini telah menjadi subjek yang diamati sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu berbagai konsep telah muncul gitu tentang kedaulatan ini. Contohnya saja yaitu Agustinus tahun 354 sampai 430. Kemudian dibahas juga oleh tokoh-tokoh yang lain, misalnya Niccolo Machiavelli dan lain-lain. Negara Indonesia memiliki kedaulatan yang khas. Indonesia menganut prinsip negara hukum dan di dalamnya prinsip demokrasi. Indonesia termuat unsur-unsur kedaulatan rakyat. Jadi prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi di dalam negara Indonesia ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Sampai saat ini Indonesia ini disebut sebagai negara hukum yang demokratis. Ya, buktinya aja Indonesia ketika menentukan presiden atau DPR itu menggunakan cara yang demokratis seperti pemilu dan yang lain-lain. Kemudian pada subbab yang ketiga ini, pada bab ketiga ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama akan membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian subbab yang kedua akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian subbab yang ketiga akan membahas tentang dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi setelah ada hakikat dan bentuk, pasti ada dinamika. Demikian bab yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Kemudian Ustadz akan menyampaikan sedikit kontrak belajar. Kontrak belajar PKN ini prinsipnya sama dengan pelajaran IPS maupun pelajaran yang lain gitu. Yang pertama, misalnya santri diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar minimal 80% dari jumlah pertemuan. Kemudian yang kedua, santri
wajib gitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustadz. Yang ketiga, santri wajib mengikuti ulangan harian. Yang kelima atau yang terakhir, santri wajib mengikuti kegiatan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.